Oke. Pertanyaan pertama nih Bu, lahan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh PT Koprumnas? Saya boleh nyapa dulu ya teman-teman. Boleh, ya. silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Ibu Endah. Saya sebagai Direktur Marketing di PT Koprumnas. Biasanya saya bagian untuk pengadaan lahan juga, ya, selain juga menjual produk perumahan di PT Koprumnas. Saya juga sebagai pengadaan lahan, artinya bagi siapapun ya teman-teman mediator di luar sana yang ingin mengajukan lahan, pasti banyak hal yang ingin diketahui. Betul. Siap Mbak Devara? Oke, langsung ke pertanyaan pertama nih Bu. Lahan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh PT Koprumnas? Silakan Bu Endah. Oke, lahan yang dibutuhkan oleh PT Koprumnas pastinya lahan itu adalah harus zona kuning ya. Ini hak paten, artinya ya kalau bukan zona kuning nggak bisa diajukan ke kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga kalau bisa tanahnya itu datar, jadi enak buat perumahan. Kita nggak harus banyak menguruk, nggak banyak harus cut and fill, dan juga terlalu banyak kos untuk kita membenahi tanahnya. Jadi kalau bisa tanahnya itu datar. Lalu selain itu apalagi Bu? Nah, yang umum biasanya adalah tentang legalitas tanahnya. Itu juga harus jelas ya Bapak Ibu, harus SHM, kalau enggak AJB, KIRIK, ataupun SPT dan lain-lain, dan tidak sengketa. Oke, cukup Bu Endah? Ya. Oke, lanjut ya Bu. Syarat mengajukan lahan di Koprumnas apa aja nih Bu Endah? Nah, syarat mengajukan lahan di Koprumnas, jadi kami ada SOP-nya ya. SOP-nya itu berlaku untuk siapapun yang mengajukan lahan, karena mekanismenya itu di PT Koprumnas sudah ada, sistemnya sudah ada. Alhamdulillah kita sudah ada di 30 lokasi perumahan, dan semuanya adalah dasarnya adalah pengajuan lahan dulu. Nah, kenapa harus mengajukan lahan terlebih dahulu? Ya tadi, dengan SOP kami sebagai developer, kami harus menyiapkan lahan dan harus sesuai dengan syarat yang berlaku di kami. Yang paling penting adanya lahannya adalah mau diangsur 5 tahun. Ya, itu dulu deh. Itu poinnya ya Bu? Itu poinnya. 5 tahun. 5 tahun. Oke, terus kalau mau dibayar 5 tahun, bagaimana nih Bu sistem pembayarannya? Nah, kalau sudah oke 5 tahun, karena gini ya, banyak juga yang sudah sampai ke saya tentang pengajuan lahan ini dari para mediator. Kami juga ada tim yang disebut dengan Korwiltan. Nah, tim kami ini adalah orang-orang yang memang menyediakan lahan yang bekerja sama dengan para mediator di luar sana untuk bisa diajukan tanah-tanah dari para pemilik lahan. Nah, nanti bisa disampaikan kepada kami. Nah, kenapa sistemnya gimana Bu Endah dengan 5 tahun tadi? Ya, karena banyak pertanyaan ya Mbak di luar yang juga banyak yang salah persepsi. Saya sudah seperti apa gitu ya Bu Endah. Betul. Jadi gini, biasanya orang ketika dibilang 5 tahun, yang ada di persepsi ya, mereka, wah berarti sekarang saya ajukan 5 tahun kemudian baru dibayarin ya tanahnya Bu. Bukan, ya bukan seperti itu. Jadi Koprumnas ketika sudah akad, jadi saya kasih tahu mekanismenya. Ketika sudah akad pemilik lahan dengan kami, akan terjadi namanya PPJB. Nah, PPJB ini adalah pengikat perjanjian jual beli antara pihak satu, pihak dua ya, pemilik dengan kami sebagai pembeli dari PT Koprumnas. Nanti setelah PPJB 4 bulan kemudian, ini berjalannya waktu 4 bulan setelah PPJB, kami baru mulai membayarkan tanahnya, karena bertahap 5 tahun itu artinya 60 bulan. Jadi termasuk hitungannya bulan ke-1 di bulan ke-4 tadi setelah PPJB sampai 60 bulan kita bayar terus ya kepada pemilik lahan. Jadi kalau saya nih ibaratkan, kalau saya sebagai pemilik lahan punya 2-3 hektar tanah, ya lumayan juga ya, saya dapat 5 tahun nih uang saya, daripada saya dibayarin cash langsung bisa cepat habis. Benar. Gitu Mbak Farah. Jadi poin tadi 5 tahun ya tadi bertahap,
nggak 5 tahun baru kami bayarkan, tapi Iya. bertahap bulan pertama sampai ke 60 bulan. Seperti itu mekanismenya. Ya, seperti itu ya teman-teman, biar nggak ada lagi ini ya Bu, simpang siur gitu informasi.